teman-temannya. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, maka saya akan cek cairannya semua ya, cairan sekalian. Jadi yang saya sebut namanya silakan diangkat tangannya ya. Jadi saya panggil Jensen Rafael, Asrullah, Muhammad Syukur, ya, Iqbal, Satria, Muhammad Andre, jangan kakak ya, Muhammad Andre, Gusti Elvia, mana Gusti Elvia? Ada. Nur Karimah, Nur Puswatul Hasanah. Oke, anak sekalian, selanjutnya kita mengecek sudah. Selanjutnya kita mempromosikan tema yang kita akan pelajari sebentar, yaitu perhatikan di sini. Nah, tema yang kita akan pelajari sebentar adalah yaitu masih lanjutan daripada pembelajaran kemarin. Yaitu apa? Masih lanjutan daripada pembelajaran kolase. Kolase kemarin kita pelajari ya? Masih ingat? Ya, apa itu? Jadi perhatikan. Ya. Yaitu kemarin, masih ingat kemarin pembelajaran yang dipelajari? Apa yang dipelajari kemarin? Kolase. Pembuatan kolase. Kira-kira ada di antara saya yang bisa menyebutkan saya bahan yang kita gunakan kemarin pada saat pelajaran itu? Gabah dan beras. Nah, sekarang gabah dan beras itu asal sumbernya dari mana? Oke. Jadi hari ini kita anak sekalian, kita akan mempelajari peduli terhadap makhluk hidup. Ya, peduli terhadap makhluk hidup. Jadi di mana pada dalam kegiatan ini kita akan mempelajari tentang hal mengamati, apalagi mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Jadi itu ya. Jadi mengingat, mengamati dan mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Jadi di sini anak sekalian, kita saya ingatkan kembali bahwa pelajaran kemarin itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita, karena kemarin itu adalah pembuatan kelase, di mana pada saat pembuatan kelase di situ tentu kita melibatkan bahan-bahan yang sifatnya dari tumbuhan, seperti itu ya. Jadi itu. Yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang peduli makhluk hidup, dan kita akan bicarakan tentang tumbuh-tumbuhan, ya, tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini, perhatikan anak sekalian, ya.
perhatikan di sini kita harus bijak, atau di sini kan yang kita akan bahas nantinya adalah tumbuh-tumbuhan, menyangkut masalah yang tadi tumbuh-tumbuhan. Nah di sini tentu anak-anakku sekalian pahami bahwa tumbuh-tumbuhan itu merupakan salah satu jenis apa? Jenis sumber daya yang tersedia secara melimpah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Betul. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ya di tempat kita ini betul-betul melimpah, banyak tumbuh-tumbuhan di sini. Kemudian adapun jenis tumbuh-tumbuhan yang memberikan manfaat untuk kita, contohnya seperti apa? Saya bisa sebut. Ya, seperti yang kita gunakan kemarin, tumbuhan padi. Ya, tumbuhan padi itu biasa digunakan untuk jadikan apa itu padi? Jadikan nasi atau makanan pokok kita. Nah, tumbuh-tumbuhan yang lain adalah sayuran. Ya, sayuran dari tumbuhan yang ada di alam. Misalnya kita dapat memakan nasi dan sayuran itu tumbuhan yang ada di alam. Selain itu kita juga dari tumbuh-tumbuhan lain selain padi, ada pepohonan yang ada di sekitar kita di sini. Ya, di sekitar kita di sini ada pepohonan itu. Tentu dengan ada pepohonan kita dapat apa? Kita dapat menikmati udara yang begitu sejuk. Udara yang begitu sejuk ya, sehingga oksigen jadi udara yang begitu sejuk ya. Nah, di sini itu merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang tersedia secara melimpah untuk dimanfaatkan oleh Jadi apapun jenis tumbuhan itu akan memberikan manfaat untuk kita. Contohnya, misalnya sebagai bahan pangan, bahan baku, santan hingga papan. Misalnya kita bisa memakan nasi dan sayuran itu berasal dari tumbuhan. Kita juga bisa membuat rumah dan perabot dari kayu, itu juga dari selain mendapatkan oksigen untuk bernapas dan kesehatan tubuh dari pepohonan yang melakukan namanya fotosintesis ya. Jadi ya, nah apa yang kita dapatkan dari tumbuhan tersebut itu yang disebut hak kita misalnya. Tetapi mengambil hak kita itu, mengambil hak itu untuk tumbuhan, jangan kita sekali-kali banyak menebang pohon begitu terus dipukul rata semua. Kita ambil hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah sekarang di sini apa namanya? Setelah kita memperhatikan PowerPoint di atas, perhatikan di sini. Apa di sini dikatakan bahwa kita harus bijak dalam menghemat namanya tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bijak mengambil secara berlebihan, tentu kita akan merusak. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan yang baik, berarti kita mengambil bukan lagi hak kita, berarti kita sedang mengambil hak orang lain. Untuk menikmati lingkungan yang nyaman, mengambil makanan secukupnya adalah bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan
dan kita harus berkewajiban menghemat makanan tersebut. Oke ya? Nah, selanjutnya di dalam misalnya kehidupan kita sehari-hari, tentu kita harus kembali kepada misalnya kepada temuan tadi bahwa kita harus betul-betul bijak dalam memanfaatkan tumbuhan itu. Ya. Jadi sekarang saya mau tanya kepada anak sekalian, kira-kira di rumah apa saja yang kita manfaatkan dari tumbuhan? Siapa yang bisa sebut? Apa di rumah ada bahan yang kita gunakan dari tumbuhan? Ada? Nah, sebut. Beras. Nah, apa lagi selain beras? Apa lagi? Dari tumbuhan yang ada di rumah. Apa lagi? Siapa yang tahu? Jagung dan tumbuhan. Ada lagi? Semacam bangunan ada? Dan tumbuhan apa? Kayu. Iya, kayu. Ada lagi yang lain? Saya lipat. Apa? Sudah. Ada lagi yang lain? Saya lipat ada. Ya. Sayur-sayuran dari tumbuhan juga. Selain dari sayuran apa lagi? Ya, buah-buahan. Semacam apa? Buah apa? Buah-buahan banyak. Bisa yang dimakan di rumah. Buat di rumah ada buahnya toh? Pisang. Ya. Ada lagi? Ya, itu dari semua yang disebutkan teman-teman itu semuanya butuh bahwa tumbuh-tumbuhan yang kita ambil dari bahan-bahan yang ada di rumah berasal dari tumbuh-tumbuhan itu banyak. Seperti kayu yang dibuat tiang rumah itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Beras, nasi yang kita makan itu berasal juga dari tumbuh-tumbuhan. Apalagi yang dikatakan tadi pisang itu juga dari tumbuh-tumbuhan. Jadi semua tadi yang disebutkan teman-teman itu adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, dari tumbuh-tumbuhan ini tadi kita harus bijak untuk untuk mengolah, untuk menggunakan. Contoh seperti tadi misalnya kita ada bangkai yang besar di atas itu, tujuannya untuk buat papan ya. Ambil, jadi katakan bijak, ambil sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kita harus bijak. Terus yang kedua, tanaman pisang seperti di rumah, kita juga harus bijak. Kita harus bijak sama tumbuhan seperti itu. Misalnya dia butuh apa? Dia butuh air. Kita kasih. Misalnya menanam pisang, setelah ditanam harus disiram ya. Harus disiram karena dia butuh air. Kita harus bijak sama tumbuhan itu. Haknya kita untuk mengambil buahnya setelah dia berbuah. Tetapi kalau misalnya sudah diambil buahnya seperti itu, jangan langsung laksanakan saja digambur-gambur, digaruk seperti itu ya. Nah sekarang saya akan bagikan semacam nantinya akan saya kasih semacam KKPD ya tugas kita. Jadi selain kita punya harus bijak dalam tumbuhan, tentu kita juga harus punya kewajiban terhadap tumbuhan ya. Tadi kita sudah bijak, tentu kita punya kewajiban secara kepada tumbuhan. Kewajiban yang harus kita lakukan dalam tumbuhan itu. Jadi saya akan sebutkan contoh-contoh. Saya akan jelaskan kepada anak sekalian contoh-contoh kewajiban kita
yang harus kita lakukan terhadap apa? Ya, terhadap tumbuhan. Coba kita ngambil tentang tumbuhan. Yang pertama, tidak boleh menggunakan terlalu banyak. Satu. Kedua, apa lagi? Tidak boleh merusaknya. Oke, itu kewajiban kita untuk kewajiban kita para tumbuhan. Apa lagi? Kita harus merawatnya. Kita harus merawatnya. Yang lain. Siapa lagi? Nah, kita tidak boleh memetik tumbuhan secara sembarangan. Kita tidak boleh menyanyiakan dan apa namanya? Tidak boleh menyanyiakan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Harus kita menjaganya seperti itu ya. Wajib merawat tumbuhan, itu juga seperti tanaman bunga-bunga. Ini wajib kita berkewajiban untuk merawatnya. Nah, seperti misalnya apa dia butuhkan? Kewajiban kita untuk menjaganya. Apa yang dia butuhkan? Air. Selain dia apa lagi? Cahaya matahari itu sudah pasti, berarti tidak boleh disimpan terus dalam rumah ya. Nah, kalau katanya Iqbal, tidak perlu kalau cahaya matahari betul, berarti tidak boleh terlalu disimpan dalam rumah. Terus apa lagi? Dia butuh pupuk, karena itu kan dimakan juga dia, itu makanannya dia. Nah, dirawat dengan baik, dibersihkan rumputnya dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain kewajiban tadi, tentu kita juga akan apa? Sekalian sekitar beberapa menit ke depan saya akan periksa. Sebelum diperiksa, satu-satu orang nanti yang akan ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya ya. Ya, dia akan nanti akan ada di depan, main ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan dikerjakan, silakan. Bentar kita presentasikan lagi. Oke, silakan. Kita jangan duduk setingkat singkat dulu. Dia mau 10 menit dia mana dia? Salah. Kalau kita cuma dia lemes.
mempresentasikan atau bisa membacakan hasil LKPD-nya yang tadi saya bagikan. Siapa kira-kira? Ya, Iqbal naik, silakan dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Iqbal. Assalamualaikum Ya, silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya akan mempresentasikan jawaban saya. Aku membaca dibuat. 1. Harus dirawat. 2. Sebagai tanaman hias. 3. Menyegarkan lingkungan. 4. Menambah keindahan lingkungan. 5. Sebagai obat alami. Terus yang dianunya? Kewajiban menempatkan tumbuhan. Tidak boleh merusak tumbuhan, melakukan penghijauan atau melakukan regenerasi. Wajib merawat tumbuhan, harus disediakan pupuk dan tidak boleh ditempatkan di tempat yang tidak terkena sumber cahaya. Oke. Tepuk tangan dulu. Itu tadi paparan dari Iqbal. Nah, sekarang saya akan lemparkan kepada anak-anak sekalian, apa di antara anak-anak semua ada yang sama atau ada yang perlu ditambahkan atau mau ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan anak-anak sekalian kalau memang ada. Siapa kira-kira? Siapa? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambah atau mau ditanyakan? Ada mau ditambah. Yang mana yang mau ditambah? Ditambahkan? Nomor 1. Oh ya, nomor 1 di mana? Di bagian mana? Di bagian hak atau kewajiban? Memanfaatkan tumbuhan. Iya, di bagian hak memanfaatkan tumbuhan. Apa yang perlu ditambah situ nah? Perlu ditata dengan baik. Oh ya, maksudnya di sini poin pertama harus dirawat. Harus dirawat. Jadi harus dirawat dan Perlu ditata dengan baik. harus dirawat dan perlu ditata dengan baik. Ya, betul, bagus. Bisa tepuk tangan dulu. Ada yang lain lagi? Ada? Ya, ini. Memanfaatkan tumbuhan. Yang mana mau di situ nak? Di poin keberapa? 5. Poin kelima. Kita ada di campuran kita terusing. Oh, maksudnya di sini sebagai obat alami di sini poin kelima harus ditampilkan di situ bahwa tumbuhan ini. Ya, jadi di situ harus dikatakan bahwa hanya Iqbal dia bilangnya bahwa di poin kelima itu ditulis Iqbal tadi mengatakan bahwa sebagai obat alami. Nah, maksudnya di sini sebagai obat alami harus ditampilkan tumbuhannya apa. Jadi itu ya, saya rasa sudah bagus. Atau ada yang lain? Ada yang lain? Pertanyaan lain? Ada yang ditanyakan lagi masalah kewajiban manfaat tumbuhan? Ari, apa Re yang mau ditanyakan Ari? Apa nak? Apa dibilang reboisasi? Apa yang dikatakan di sini Iqbal? Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan gunung atau penanaman tumbuhan kembali. Oke, jadi reboisasi itu Ari dikatakan adalah penghijauan penanaman pohon kepada hutan yang gundul supaya tidak terjadi apa itu nanti di prodi berikutnya lagi ya. Kita fokus di sini dulu. Nah, reboisasi itu adalah penanaman hutan penghijauan kepada hutan yang gundul. Jadi saya rasa udah cukup 2 orang ya atau 3 orang yang ini. Jadi sebelum dia turun kita Iqbal selesai kita tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya sudah dipaparkan Ananda Iqbal tentang hak manfaat tumbuhan dan kewajiban manfaat tumbuhan. Nah, selanjutnya saya akan panggil lagi 1 orang untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siapa kira-kira yang berani? Jensen, silakan ke depan.
Perhatikan temannya yang lain, cocokkan dengan pekerjaannya. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil persentase jawaban saya. Hak perlombaan tumbuhan 1. Harus diberikan pupuk. 2. Sebagai pelindung. 3. Sebagai tempat berteduh. 4. Penghasil oksigen. 5. Sebagai penghasil papan. Kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Harus menjaga tumbuhan, dilakukan penghijauan, dilakukan sistem tebang pilih, harus disemprot. Oke, baik. Setelah tadi Jensen menyampaikan persentasenya, hasil membacakan hasil pekerjaannya, saya serahkan kepada anakku sekalian. Apa ada yang bisa ditambahkan atau ada yang perlu ditanyakan? Nah, sekarang ada lagi yang mau ditanyakan dari Iqbal. Apa yang ditanyakan Iqbal? Akan ada orang mahasiswa yang membuat kayu, lalu kayu dijadikan rumah. Jadikan rumah kayu. Jadi, pada tanya dulu. Jadi yang ditanyakan Iqbal, kenapa ada di di poin kelima dibilang pembuatan papan ya. Nah, setelah itu saya tambahkan sedikit kepada sekalian bahwa maksudnya yang saya tadi nanya tadi itu bahwa kadang kita di sekitar kita ini biasa lihat tukang sensor. Biasa lihat tukang sensor tembak kayu tuh, kayu yang besar. Nah, setelah itu di sensor kayu itu ditebang, kalau di sensor dibuat semacam di papan. Papan ini itu yang jadi dinding. Yang tipis-tipis itu yang diolah, ada sesuaikan ukurannya sekian meter. Setelah itu dijadikan di rumah. Karena di rumah masih ada yang tidak, kita masih punya rumah kayu ya. Tidak semuanya pakai rumah batu. Jadi yang pakai rumah kayu itu dinding-dindingnya tadi yang dimaksud Jason bahwa kayu itu dibuat papan. Cuma perlu disempurnakan tadi dia bilang pembuatan papan maksudnya itu diarahkan tadi bahwa di ada tukang sensor di rumah di kampung kita sering kita lihat ya. Nah itu sensor kayu untuk jadikan buat papan sebagai bahan di rumah, sebagai buat kamar dah, sebagai dinding, sebagai lantai dan sebagai tiang rumah seperti itu ya. Baik, selanjutnya masih ada yang lain? Oke, silakan lah. Apa? Hak yang memanfaatkan tumbuhan. Nomor 1. Apa itu? Yang bagus harus diberi pupuk kandang atau pupuk alami. Iya betul. Jadi di sini kan Jensen tadi mengatakan hanya memberikan pupuk. Toh? Nah, seharusnya di situ berikan pupuk itu kan banyak jenisnya pupuk. Ada pupuk dari kimia, ada pupuk dari apa? Misalnya alami, seperti pupuk kandang. Dan seterusnya. Jadi harus betul seperti itu di sini ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Berikan tepuk aplaus dulu untuk tepuk tangan dulu untuk Jensen. Jadi setelah kita lihat dari poin-poin tadi, anak-anak semua sudah memahami tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, dari sini kita dapat bersama-sama menyimpulkan bahwa hak dan manfaat tumbuhan serta kewajiban memanfaatkan tumbuhan semuanya kita harus lakukan, bahwa tumbuhan yang ada di sekitar kita harus dijaga dengan baik. Karena mereka semua itu ada tujuan tersendiri, ada yang bisa kita manfaatkan ya. Seperti misalnya dengan adanya tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita, udara di rumah kita terasa apa? Selain juga dengan adanya tumbuhan yang besar, otomatis kita gunakan sebagai bahan papan, membuat rumah. Nah, tumbuh-tumbuhan juga ada yang dia yang mendarah daging dalam diri kita, hasil dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Nasi. Itu berasal dari Padi. padi dan sebagainya.
Saya rasa untuk itu setelah memaparkan semua ini, anak-anakku semua saya sarankan, harapkan kepada semua bahwa pandai-pandailah menggunakan tumbuh-tumbuhan. Dan dalam mengolah tumbuhan tentu kita harus menjaga dan merawatnya. Karena kalau tumbuhan yang tertata di wilayah kita, nah otomatis akan kelihatan indah dan nyaman. Terus kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan juga kita harus betul-betul bijak dalam mengambil tumbuhan itu. Seperti pada saat kewajiban kita mengambil tumbuhan, jangan kita ambil semuanya. Ambillah sesuai kebutuhan kita. Karena di dalam hidup itu kita tidak boleh serakah, ya. Kita tidak boleh berlebihan. Cukup sederhana saja, ya. Yang penting kita nikmati dan kita gunakan dengan baik. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Sebelum kita pulang, biasanya kita panggil ketua kelasnya untuk memimpin doa. Memimpin doa. Oke, baik. Pekerjaannya semua saya ambil. Boxing semua, periksa ya. Kasih dulu. Itu untuk terhadap tumbuhan kita juga punya hak, ya, hak terhadap tumbuhan. Nah, hak yang kita dapat, hak yang dapat kita terima dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, ya. Kita berhak memanfaatkan seperti tadi padi. Kita berhak memanfaatkan padi diolah menjadi sebagai makanan pokok atau beras, ya, karena rata-rata mayoritas penduduk Indonesia itu makan pokoknya adalah nasi, bukan beras, nasi, ya. Apa? Nasi. Nasi asalnya dari sumbernya dari mana? Dari beras, gitu, ya. Terus tumbuhan juga berhak dimanfaatkan. Pohon, manfaatkan pohon untuk mendapatkan apa? Kayu. Bisa juga oksigen. Nah, selain itu, kita juga berhak, mereka juga berhak memiliki banyak. Kita juga berhak memiliki banyak tumbuhan di rumah untuk menyegarkan namanya lingkungan. Dengan ada banyaknya tumbuhan di sekitar kita, di sekitar rumah kita, otomatis lingkungan rumah kita akan terasa apa? Sejuk, ya, sejuk. Seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya, haknya berhak memanfaatkan tumbuhan untuk menambah apa? Keindahan. Ya, jadi saya rasa untuk di sini anak sudah bisa memahami apa itu hak daripada kewajibannya kita terhadap tumbuhan dan kewajiban hak kepada tumbuhan. Jadi dua, hak dan hak kita kepada tumbuhan dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, sebelumnya saya rasa anak sekalian sudah bisa memahami bagaimana hak kita kepada tumbuhan dan apa kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, untuk menguji itu tentu anak-anak sekalian akan saya kasih tugas per individu, ya. Saya kasih tugas per individu ini untuk dikerjakan apa hak saya selaku hak saya terhadap tumbuhan. Dan apa kewajiban saya terhadap tumbuhan yang ada di sekitar saya. Yang perlu kalian kerjakan nanti sama saya adalah ada nanti RKPD nanti saya kasih, itu yang kalian isi. Oh ini individu bukan kelompok. Kemarin kita akan belajar kelompok, tapi ini masih bagian
dari pada pembelajaran kemarin cuma belum tuntas, makanya saya bahas sekarang untuk dilanjutkan lagi pertemuan ini tentang hak dan kewajiban dalam hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, yaitu dengan peduli terhadap tumbuhan. Seperti itu ya. Baik, saya akan kasih lembar kerja kepada anak sekalian. Di sini ada, perhatikan di situ ada 4 poin, silahkan ditulis. 4 poin ini saya rasa anak sudah paham semua. 5 poin di situ saya akan suruh anak sekalian mengerjakan LKPD ini dan mempresentasikan nanti di depan. Siapa-siapa yang sama, apakah ada sama bilang hak tumbuhan, hak memanfaatkan tumbuhan ini, kewajiban memanfaatkan tumbuhan ini. Satu saja yang kita ambil di nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Oke, silakan diperhatikan. Silakan. Anak sekalian, kita sudah menyelesaikan tugas tadi setelah melihat teman-teman yang persentase 2 orang. Saya rasa itu sudah cukup dan kita sudah bisa membuat suatu kesimpulan bahwa hak memanfaatkan tumbuhan, hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan itu tentu kita harus menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita dan menggunakan tumbuhan itu sesuai dengan tumbuhan kita. Ya itu ya yang perlu, bahwa tumbuhan yang ada di sekitar kita itu kita bisa menjaganya dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita sebagai manusia tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Kita cukup apa yang kita butuhkan itu saja kita ambil. Saya rasa seperti itu. Namun sebelum kita ini saya akan mengambil hasil pekerjaan anak sekalian ya untuk diperiksa sebentar untuk cek bahan evaluasi. Jadi silakan pekerjaan semua ya. Nah, kita periksa sebentar. Oke, jadi setelah saya periksa, jadi semua pekerjaannya nilainya sudah ada di sini, saya pegang, ya. Jadi setelah selesai semua kegiatan kita pada hari ini, pekerjaannya sudah saya periksa semua. Saya ingin kembali mengingatkan kepada anak sekalian, apakah kalian sudah memahami apa yang dipelajari tadi? Sudah dipahami? Apa kira-kira bisa kita dapat tangkap? Iya, kita tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ada? Kita merawat tumbuhan dengan bijak. Harus merawat tumbuhan dengan bijak. Ya, bagus juga. Oke, ada lagi? Ada? Ya, saya rasa semua sudah memahami. Baik, sebelum kita
mengakhiri pelajaran kita, biasanya saya pesankan kepada anak sekalian bahwa perbanyaklah berbuatlah bijak dalam melakukan semua tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Jangan lihat ada sesuatu yang kita lihat yang lain-lain lantas kita bilang ini itu, tidak. Perhatikan saja mana yang baik. Perbuatan yang baik itu yang lebih baik, itu yang paling bagus dalam pergaulan kita sehari-hari. Saya rasa mudah-mudahan kegiatan kita selama 1 hari ini cukup. Apa yang kita pelajari betul-betul dapat dipahami. Saya rasa sekian. Sebelum kita pulang, saya